Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dulu waktu kita sekolah kita tuh sering banget dengar kalau salah satu produk andalannya Indonesia itu adalah minyak atsiri. Dan itu disebut juga sebagai salah satu komoditi yang paling mahal. Nah tapi minyak atsiri itu apa sih? Karena masih banyak yang suka salah nih ngirain ada tanaman yang namanya itu atsiri. Hari ini kita bakal ngobrolin itu dan juga seperti apa sih dia ini fungsinya di kehidupan kita. Dan ternyata bisa jadi ini juga loh, jadi salah satu tujuan untuk berwisata di tempat yang kita lagi syuting sekarang ini. Nah sudah bersama kami ada Mbak Arleta dari Rumah Atsiri Indonesia. Halo Mbak Arleta. Nah sama nih ya kayak pertanyaan aku tadi Mbak. Minyak atsiri itu apa? Oke. Banyak yang suka salah soalnya. Betul. Fun fact sedikit, even atsiri ketika kita buka dengan nama Rumah Atsiri itu internal tim aja tidak banyak yang tahu kalau atsiri adalah satu kata di dalam KBBI. Yang artinya memang essential oil gitu. Yes. Jadi ya di level itu kita mendedikasikan diri kita untuk ini kayaknya harus edukasi dulu pilarnya gitu. Kalau di kita gitu. Kalau pertanyaan tadi minyak atsiri itu apa? Minyak atsiri sebenarnya adalah sari dari tanaman. Ada tanaman-tanaman yang kalau golongannya namanya tanaman atsiri. Itu adalah tanaman yang mempunyai aroma. Oke. Jadi minyak atsiri adalah kandungan di dalam tanaman yang akan keluar ketika disakiti. Tanamannya disakiti, entah itu disayat, ada tergantung beda-beda tanaman, beda-beda treatment. Ada yang disayat, ada yang dipatahin, ada yang diremes, ada yang dikulitin. Pokoknya ketika dia tersakiti, dia akan mengeluarkan coping mekanismenya dia lah sebagai tanaman gitu, keluarlah aroma itu. Dan itulah yang kalau bahasa gampangnya itu adalah essential oil, produk aslinya ya. Betul. Nah, tapi ngomong tentang essential oil minyak atsiri ini, bener nggak sih Mbak kalau dia itu adalah komoditi yang memang mahal gitu? Betul, mahalnya beneran mahal karena beneficial. Jadi dia menjadi mahal karena butuh raw material yang sangat banyak. Misal untuk mendapatkan 10 mili rose oil misalnya, itu dibutuhkan kelopak rose sebanyak 50 kilogram. Kebayang ya, kelopak itu kan sangat ringan, sekian gram betul. Itu butuhnya sekian puluh kilogram gitu. Nah, in details banyak sekali beda-beda untuk mendapat 10 oil rose, 10 mili oil A, B, C itu beda-beda. Tergantung kebutuhannya ya. Makanya itu dia menjadi sangat mahal. Betul. Nah sebenarnya juga kalau tadi mungkin secara proses, secara tanamannya kita udah keliling-keliling di sini. Nah tapi aku yang pengen tanya ini sebenarnya essential oil ini atau minyak atsiri ini munculnya tuh dia di mana aja? Muncul di produk apa aja gitu kan? Kalau kita tahu ya produk essential oil atau dia pewangi gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih di produk turunan yang lain gitu? Oke. Kalau bicara itu bisa muncul di mana aja? Kalau di aromatik produk, seluruh aromatik produk kita itu ada 2 kelompok. Ada yang base-nya pure oil, ada yang base-nya fragrance. Fragrance adalah yang sudah dimodifikasi secara kimiawi. Tapi untuk semua body care yang atsiri punya itu semua base-nya pure oil gitu. Jadi turunan minyak atsiri ini tidak hanya menjadi oil, tapi dia ada yang sudah di dalam sabun, sudah di dalam shampoo, sudah di dalam body lotion dan lain-lain. Dan itu tentunya banyak khasiatnya ya. Betul. Yang di sini juga dikasih tahu nih ya. Betul. Di Rumah Atsiri Indonesia ini banyak dikasih tahu juga. Nah, ngomongin tentang tanamannya mungkin ya, kalau tadi kan proses dan lain-lain udah. Tanamannya sendiri kalau yang asli dari Indonesia itu tuh yang apa aja sih Mbak? Oke. Salah satunya yang terutama di lahan ini ya, yang terkenal adalah citronella. Citronella itu sereh wangi. Jadi even pabrik atsiri kan dulunya aslinya pabrik. Nama pabriknya dari kerjasama Indonesia dan Bulgaria ini adalah pabrik citronella. Kenapa? Karena di sini, di lahan ini yang paling ideal pertumbuhannya bisa menghasilkan aroma atsiri atau menghasilkan minyak atsiri yang baik itu adalah citronella. Selahan area Tawangmangu itu citronellanya baik sekali. Kalau yang terkenal lain di dunia sebenarnya kita punya patchouli. Ada yang pernah tahu patchouli? Nilam. Nilam itu adalah salah satu minyak atsiri yang dipakai di seluruh parfum manapun di dunia karena nilam itu fungsinya fiksatif. Jadi mungkin kalau di masakan dia seperti gulanya yang ketika ditambahkan gula rasa lain sudah lock
tidak bisa bergeser. Nah, nilam itu fungsinya itu. Dulu nilam yang terkenal di seluruh dunia dipakai untuk semua parfum itu nilam India. Tapi di tahun 1941, kita punya parfum 1941 untuk merayakan sejarah tersebut. Pertama kali nilam Indonesia ekspor dan kualitasnya dikenal dunia, sehingga sebenarnya nilam Indonesia itu dipakai seluruh parfum di dunia sebagai kualitas terbaik. Gitu. Nilam itu Aceh, quality terbaik kalau di Indonesia. Dan kalau dari datanya Rumah Atsiri atau mungkin dari pengetahuan di sini ya, ada nggak sih tanaman yang mungkin sebenarnya tuh dia asalnya dari luar, tapi ternyata ditanam di sini tuh jadi cocok, malah hasilnya jadi lebih bagus, ada nggak? Kalau lebih bagus pada akhirnya semua tanah akan punya kualitasnya beda-beda ya, kualitasnya masing-masing. Jadi kalau bicara bagus, misal let's say kita bicara rose gitu ya, mawar. Bulgarian rose lebih besar, tapi mawar lokal, Bulgarian rose lebih wangi, tapi mawar lokal sini lebih besar gitu. Tergantung kita mau bicara sisi apanya yang lebih baik gitu. Ini ya objektif, subjektif betul semuanya. Betul. Ya kayak kopi lah. Ya. Dimana dia ditanam punya ininya sendiri ya, karakternya sendiri. Nah kalau tadi kan kita udah ngomongin minyak atsirinya, sekarang kita nih mau ke Rumah Atsiri Indonesianya. Okay. Karena sekarang lagi naik yang namanya wellness tourism. Yes. Dan di sini adalah salah satu spotnya wajib untuk kalian kunjungi. Nah sebenarnya tuh apa yang ditawarkan oleh Rumah Atsiri Indonesia? Oke, boleh mundur sedikit ke sejarah? Aku cerita sedikit boleh? Oke. Pertama kami pun menjalankan Rumah Atsiri itu karena menemukan lahan ini dulu. Lahan ini yang tadi sempat saya sebut ada pabrik citronella yang setelah ditelusuri itu hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Bulgaria. Waktu itu tahun 1963 Bung Karno merencanakan Indonesia nih sepertinya bisa besar nih jadi dari industri minyak atsiri. Gitu, berangkatnya dari situ. Kita membeli lahan ini sejujurnya tanpa mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Jadi ada lahan, bangunannya sangat menarik, brutalis, out of nowhere di kaki gunung Tawangmangu. Tahun 2015 belum seramai sekarang, masih sangat sepi. Kita menemukan lahan ini, kita bersih-bersih dan menemukan harta karun. Literally harta karun, ada satu lemari isinya lengkap dokumen, blueprint, apa itu pabrik citronella dan apa rencana Bung Karno tahun itu. Kita menemukan itu, sejak itu kita berkomitmen, kita harus mempelajari minyak atsiri. Karena even our founding father aja menitipkan harapan sebesar itulah pada Indonesia melalui minyak atsiri. Jadi tujuan pertama kita kenapa atsiri ada, pengen membesarkan edukasi biar orang tahu dulu, minimal tadi lah orang nggak bingung, oh atsiri itu ada tuh dalam KBBI gitu, minimal itu dulu gitu. Lalu setelah itu kami berkomitmen, dimulai dari komitmen edukasi tapi dengan sadar kita tahu lokasi. Ini kaki gunung nih, siapa yang mau ke Tawangmangu? Cuma untuk ke museum. Berputarlah kita di situ. Gimana biar daya tariknya 360. Kita kasih experience yang menjadi value kita juga sekarang, experience the essence. Jadi 360 experience yang kita tawarkan dari makan, minum, menginap dan lain-lain itu semua untuk orang merasakan essence, orang merasakan minyak atsiri gitu dari melalui experience. Begitu. Dan kalau ngelihat ini kan jadi salah satu tujuan juga ya. Kalau di turis internasional tuh gimana? Kita makin kesini sejujurnya makin banyak foreigner untuk kesini dan happy sekali. Karena entry point kita 2. Kalau kita bicara wellness, mungkin Barat sudah lebih dulu punya industri itu ya. Sudah lebih berkembang. Tapi karena kita punya aromatic wellness itu yang membedakan. Dan karena temuan utama, even kita masuk sini karena temuan arsitektural. Jadi cukup banyak turis asing yang kesini karena melihat bangunan atau arsitekturnya. Menarik buat mereka. Betul. Dan kalau sekarang ini pun sudah semakin banyak udah mulai ada ini nggak sih, ada yang tertarik gitu pengen kerja bareng di sini atau bikin apa? Kalau kerja sama ini konteksnya asing maksudnya atau gimana? Oke. Kalau kerja sama banyak sih yang nanya, apalagi kita kan juga punya bisa produksi sendiri ya. Jadi banyak yang kayak
oh aroma Indonesia nih, bisa gak sih kita ngeblend aroma, bisa gak sih kita bikin signature aroma buat let's say mereka punya bisnisnya masing-masing gitu. Dan udah ada yang terjadi belum? Ongoing. Wah. Ongoing. Nah, terakhir aja sih ini sebenarnya buat menutup. Apa sih yang diharapkan dari Rumah Atsiri ini buat nextnya? Karena dilihat kalau dari lokasinya, venue-nya, ini akan ada kejutan sepertinya di tahun depan. Ya. Ada yang masih baru mau dibangun gitu. Kira-kira bakal ada apa lagi nih dari Rumah Atsiri Indonesia? Kita akan melengkapi, oke. Sekarang Atsiri kan menawarkan 360 experience bahwa aromatic wellness nih bisa jadi lifestyle loh. Dari orang bangun sampai tidur lagi, kita bisa punya lifestyle yang erat dengan aromatic wellness gitu. Tapi karena sekarang formatnya destinasi, orang datang dan memilih sendiri. Aku mau yang mana nih? Aku mau makananku dulu deh yang aromatic wellness. Aku mau produk untuk kulitku dulu deh yang aromatic wellness gitu. Yang nanti akan baru, itu orang datang tanpa mereka milih sendiri, kita bisa mengakses mereka dan memberi prescription kepada mereka. Wow. Apa yang tepat untuk masing-masing individu. Begitu. Ini menarik dan gak sabar banget buat nungguin. Anyway, thank you banget Mbak Arleta atas waktunya hari ini. Dan itu tadi mendengar bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Arleta dari Rumah Atsiri Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di bincang selanjutnya bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia.